Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera dan selamat pagi Waalaikumsalam. buat salam sejahtera dan selamat pagi buat teman-teman semua. Baik, di pagi ini sebelum kita mulai, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa di acara kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas semua limpahan rahmat, karunia, anugerah, kesehatan dan semua yang telah dan terus Kau berikan kepada kami. Ya Allah, di pagi ini kami ingin menambah energi kami, menambah kekuatan kami, menambah kekuatan mindset kami untuk terus menjalankan aktivitas bisnis bersama-sama ya Allah ya Tuhan kami. Maka luaskanlah rizki kami, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu rizki yang seluas-luas untuk kami semua yang hadir dan tim-tim kami di grup RIS ini. Dan mudah-mudahan di tahun ini kami semua bisa meraih prestasi terbaik kami bersama grup kami RIS Community. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, singkat saja ya teman-teman. Baik, pagi ini kita akan ngobrol ya tentang temanya ini sapu jagat. Soalnya eh, saya juga bingung milih judul apa ya. Jadi saya temanya adalah sapu jagat ya. Sapu jagat itu apa? Baik teman-teman semua ya. Mungkin perkenalan dulu ya, perkenalan sebelum saya bahas tema tentang sapu jagat itu seperti apa. Saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, wait a moment, tunggu sebentar. Oke, sebentar ya, lagi muter. Hmm. Baik, sambil nunggu yang lain. Ini screen apa namanya? Mirroringnya belum belum kebaca. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini tumben nih biasanya lancar ya. Ini tiba-tiba pagi ini kenapa screen mirroringnya belum kebuka-buka nih? Eh, Baik, saya kirim materinya dulu ke ini sebentar. Sebentar. Hmm, kantor ini tadi ntar gue kerjain di sini nih. Mungkin sinyalnya kali Pak, pakai itu aja apa HP coba hotspot. Iya, ini udah pakai headphone. Ini saya buka. Oke, mudah-mudahan kebuka. Iya. Oke, saya screen share screen dari materi di laptop. Udah kelihatan ya? Aman Udah. Pak, aman. Baik, perkenalkan dulu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal ya. Saya Zulhamdi, dulu sekolah di pesantren 6 tahun, lalu sempat ngajar setahun, kemudian lanjut di LIPIA namanya Lembaga Pengetahuan Islam Arab di Jakarta. Lebih kurang hampir setahun juga. Kemudian lanjut kuliah S1 di Sudan ya, di IUA namanya, International University of Africa. Di sana setahun 3 bulan, kemudian saya pindah di Madinah ya, karena S1 lagi 4 tahun. Kemudian selesai dari sana lanjut S2 di Libya ya, di Afrika juga, di negara Libya. Pulang karena dari perang waktu itu di Libya ya. Kemudian pekerjaan saya di travel haji umroh sejak 2004 sampai 2020
ya. COVID selesai. Kemudian aktivitas di asuransi, industri keuangan sudah 10 tahun berarti ya, sudah 10 tahun. Oke, aktivitas ya ini yang saya pakai istilahnya. Sekarang menggunakan istilah duta kuantum wakaf saja untuk kenalan sama orang ya. Kemudian sebagai mitra nazir wakaf, beberapa nazir wakaf yang kita melakukan ikrar wakaf di sana. Kemudian yang jelas adalah aktivitas utamanya adalah sebagai praktisi keuangan ya dan bisnis partner di Allianz Syariah. Itu mungkin perkenalannya. Baik, teman-teman, kita akan bahas tema kita di kesempatan hari ini yaitu sapu jagat gitu ya. Ini mungkin teman-teman semua saya yakin ya kata sapu jagat itu adalah ungkapan yang sering dipakai oleh orang-orang Indonesia tentunya ya untuk doa ya. Doa sapu jagat. Nah, ini doanya. Apa hubungannya doa sapu jagat ini ya dengan bisnis kita. Nah, ini yang penting akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini gitu ya. Jadi sengaja judulnya sapu jagat karena ternyata setelah saya renung-renungkan, setelah saya dalami dan lakukan, ya ternyata doa sapu jagat ini sangat cocok sekali sama bisnis kita seperti itu ya. Nanti itulah di pagi ini saya coba bahas ya, biar teman-teman mendapatkan satu energi ya. Kenapa sih kita harus jalanin bisnis ini? Kenapa kita harus memasarkan produk-produk di Allianz Syariah ini ya? Karena 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan bahas. Oke, baik. Tentang doa sapu jagat ini adalah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dalam satu hadis disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu aktaru du'air Rasul. Jadi doa yang paling banyak dibaca Rasul. Nah, doa yang paling banyak dibaca Rasul itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya yakin ya anak-anak TK pun sudah diajari doa ini. Ya, jadi semua orang saya rasa ya ini hafal doa ini. Dulu saya waktu kenal Winario pertama di Obi, Winario hafal doa makan tuh ya. Saya kaget ya. Kata Winario, apa, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Saya kaget nih Winario bisa hafal doa makan. Jangan-jangan doa sapu jagat juga hafal Winario ya. Mudah-mudahan Winario ada. Oke, artinya adalah ya doa ini ya Tuhan kami, ya Robbana ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan ya. Kebaikan di dunia ya dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doanya ya. Jadi doa yang paling banyak diminta oleh Rasulullah itu adalah doa minta kebaikan. Nah, ini menarik ini karena kebaikan yang diminta adalah kebaikan di dunia ya, segala kebaikan di dunia dan kebaikan untuk akhirat. Nah, untuk itu kita bahas nih kajiannya seperti apa sih gitu ya. Oke, kita belajar sedikit di pagi hari ini tentang ilmu tafsir gitu ya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir ini salah seorang ulama besar ya punya kitab, ini kitabnya yang sebelah kiri ini gambarnya ya, ini kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Dia mentafsirkan Al-Qur'an ya, terjemahannya bisa tebal kayak gini ya 10 jilid. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, doa ini, doa sapu jagat ini mengandung permohonan kebaikan di dunia seluruhnya dan dihindarkan dari seluruh keburukan apapun bentuknya. Jadi maksud kebaikan di dunia ini yaitu berupa nikmat kesehatan. Nah, kita bicara kesehatan aja udah langsung nyambung sama produk kita ya kan, produk kesehatan. Rumah yang lapang. Nah, ini penting juga ya, rumah yang lapang. Kenapa? Ya, karena memang ya ini bukan suatu hal yang dilarang ya, suatu hal yang diperbolehkan. Ini kalau saya bahas sedikit tentang rumah yang lapang gitu ya. Eh, apa namanya? Ada hadis lain ya yang menjelaskan kalau anak itu sudah akil baligh ya, itu tempat tidur mereka itu disunahkan ya, diperintahkan itu untuk dipisah antara laki dan perempuan gitu ya. Antara anak laki-laki pun nggak boleh satu kasur. Nah, artinya kalau kita pisah anak umpama 4 atau 5, berarti kan kamarnya 5. Ya kan artinya kan rumahnya lapang. Ya kan? Nah, artinya kalau kita punya rumah lapang toh kita mengamalkan hadis, itu mengamalkan perintah agama. Ya kan? Karena anak kita harus dipisah kamarnya masing-masing. Itu artinya rumah yang lapang. Untuk rumah yang lapang berarti kita harus punya income yang lapang juga, ya kan? Nah, ini kadang salah mindset di teman-teman kita ya. Terus terang saya sampaikan karena memang banyak beranggapan udahlah jangan terlalu
ngejar dunia. Ngejar dunia itu boleh ya kan. Dan ini doanya ada Rabbana atina fid dunya. Kita masih menginjak bumi, masih di dunia. Hasanah, kebaikan di dunia. Artinya ketika anak-anak bisa bermain, bisa punya kamarnya masing-masing dengan rumah yang lapang, ini kan merupakan nikmat dunia, ya kan, kebaikan di dunia. Pasangan yang solih, pasangan yang baik, ya kan. Kemudian kelapangan rezeki, ya kita sudah tahu di bisnis ini apa, ya income-nya kan bukan angkanya puluhan juta, ya kan, tetapi ratusan miliaran. Ini kelapangan rezeki. Ilmu yang bermanfaat. Ya, kita di sini belajar selama-sama. Tiap hari kita belajar loh dari teman-teman kita, ya kan. Setiap pagi ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan. Setiap minggu kita belajar. Ya Senin, Sabtu kita belajar. Ini luar biasa, kita nambah. Tambahan ilmu wakaf juga. Ya. Amal soleh ya jelas. Ini kita melakukan satu amalan yang misinya udah ada tuh, yang selalu disebutkan. 3 misi mulia, ya kan? Dan kita semua sudah hafal. Kendaraan menyenangkan. Dan ini kan biasa dipakai teman-teman kita, gitu kan, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ketika teman-teman kita di bisnis ini, apa namanya, ya beli Mercy, BMW, Alphard, apapun lah itu, ya boleh-boleh saja kehidupan di dunia, ya. Kendaraan menyenangkan yang, ya manusia itu dikasih perhiasan apa di banda apa zuina linnas, jadi diberi perhiasan bagi manusia itu untuk apa, hubus syahwat minan nisa, ya mencintai pasangan, mencintai kendaraan, hewan ternak dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang dijelaskan juga dalam Al-Quran, dan itu adalah hal-hal yang boleh, ya yang boleh-boleh saja. Pujian yang baik. Dari sini kan ada prestasi juga, ya kan, prestasi-prestasi champion, premier, ya kan, kemudian top nasional atau banyak banget di sini gitu kan. Artinya mendapatkan pujian, mendapatkan prestasi itu pun adalah suatu hal kebaikan di dunia. Ya, serta kebaikan lainnya banyak banget. Bisnis kita ini penuh dengan kebaikan. Nah, sementara kebaikan di akhirat, ya, dalam doa satu jagat ini bernilai lebih tinggi daripada kebaikan dunia. Diberikan nikmat karunia masuk surga, dibebaskan dari rasa khawatir dan rasa takut, diberi kemudahan dalam hisab atau penghitungan di akhirat, serta berbagai kebaikan lainnya. Nah, ini tema kita juga yang selalu dalam kajian-kajian wakaf, ya, kalau teman-teman sering mengikuti, ya kan, kita selalu membahas tentang ini. Bagaimana produk kita di Aliansi Syariah ini ada namanya wakaf, itu kan akan memberikan satu manfaat, ya, untuk menambah timbangan amal seseorang yang melakukan amal wakaf ini setelah meninggal dunia, akan menambah kebaikan-kebaikannya berupa pahala jariah terus mengalir, dan tujuan akhirnya harapannya adalah ya amal ini bisa lebih banyak, bisa lebih berat daripada dosa. Ya kan, sehingga dengan begitu dimudahkan dengan taufik dari Allah untuk bisa masuk surga dengan kebaikan yang dia siapkan selama masih hidup di dunia. Nah, kerjaan kita itu ada di sana. Gitu loh. Pekerjaan kita yang kita lakukan di antaranya yaitu adalah mengajakin teman kita, keluarga kita, masyarakat, ya, untuk punya bekal akhirat dengan cara mudah, dengan dibantu mereka dengan cara yang ya ringan, iurannya juga sesuai kemampuan mereka, tapi bernilai manfaatnya besar, yaitu wakafnya akan diberikan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, jadi ini kan bagian daripada ya untuk ketika nanti dihisab, ditimbang amal di akhirat nanti, nasabah-nasabah kita yang sudah punya wakaf mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah ditanam di dunia melalui program asuransi syariah, yaitu program wakafnya, ya untuk kebaikan nanti di akhirat. Artinya apa? Ini sangat nyambung banget ya dengan aktivitas kita gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Baik. Ya, ada 8 khasiat apa? Khasiat. Wah, ini keren banget ya. 8 khasiat doa saku jagat menurut Imam Ibnu Katsir. Ternyata yang mentafsirkan atau menjelaskan tentang doa tadi juga ada dalam Al-Qur'an ya. Ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Nawawi, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Al-Qurtubi. Ini semua ulama yang pada zamannya itu punya buku berjilid-jilid gitu ya. Untuk mereka keilmuannya sudah tidak diragukan lagi dalam sejarah Islam gitu ya. Nah, ini ada 8 poin ya yang coba mari kita hubungkan dengan bisnis kita. Tujuannya apa? Biar teman-teman ini ya yang masih bimbang ragu, belum powerful, masih takut dengan kata asuransi ataupun mungkin masih punya mindset yang salah. Ayo kita lihat sisi baik yang luar biasa ya, yang sangat dalam bisnis ini. Ya, kita lihat doa ini dulu nih. Yang pertama mengandung permohonan agar mendapatkan nikmat sehat. Jadi doa tadi fid dunya hasanah tadi ya
Ada 4 di dunia, ada 4 di akhirat. Nanti yang 5 sampai 8 saya akan jelaskan juga. Yaitu di dunia hasanah, di dunia ada kebaikan itu seperti apa? Satu, mengandung permohonan agar mendapatkan nikmat sehat. Dan kita selalu bicara kesehatan. Setuju ya teman-teman ya? Mempersiapkan bagaimana ya saat sehat ini kita punya proteksi, saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam wadah asuransi syariah. Rumah yang lapang, tadi sudah saya jelaskan. Harapan kita semua punya rumah yang lapang, di sana kita bisa mengundang banyak orang untuk hadir, ya apakah nanti dengan kita memberikan donasi, sedekah, yasin, pengajian, dan lain sebagainya, ya kan. Pasangan yang penuh dengan kebaikan, alhamdulillah, ya kan. Kelapangan rezeki udah jelas, ya. Bisnis kita adalah rezekinya angka yang kita selalu bahas dalam layar biru itu angkanya adalah ratusan juta miliaran, ya. Yang tujuannya menjadi amal kita, menjadi amal kebaikan kita. Ya, kendaraan yang menyenangkan sudah saya sampaikan, pujian yang baik ya. Oke, yang kedua, mengandung permohonan untuk mendapatkan ketentraman, keselamatan dan harta yang cukup. Jadi doa fid dunya hasanah tadi di antaranya adalah kita ya tujuan asuransi itu sendiri kan agar tenang, ya kan? Orang punya asuransi dengan orang yang tidak punya asuransi itu lebih tenang orang punya asuransi. Ya, bagaimana orang tenang ya agar dia berdoa saja tapi dia tidak menyiapkan sesuatu yang menenangkan diri, ya kan? Ya, lebih tenang mana orang beribadah, ya, dia dia, kalau seandainya keluarganya sakit atau apa, sudah ada satu proteksi yang disiapkan. Nah, itu kan bagian dari ketenangan, ketentraman yang diciptakan melalui produk asuransi, ya kan? Nah, keselamatan, ya tentu semua orang pengen selamat, ya kan? Dan ini kan bagaimana ketika ada musibah, ya, harta yang ada tidak kejual, ya kan, tidak minjam sana sini, tidak ngutang sana sini, kena renten dan sebagainya, ya kan, karena sudah punya harta yang cukup insya Allah, ya. Yang ketiga mengandung permohonan agar mendapatkan kebaikan dalam hal ilmu dan amal ibadah. Nah, ini penting juga karena memang ya kita dalam aktivitas kita di grup kita, di komunitas kita gitu ya, ada ilmu yang selalu kita saling menerima dan memberi ya. Dan juga ada ajakan-ajakan ibadah, ya seperti di grup Duta Kontum Wakaf itu ya, luar biasa ajakan-ajakan kita melakukan doa bareng, ya kan, apa namanya, saling menasehati dalam kebaikan dan seterusnya. Nah, ini kan suatu hal komunitas yang positif ya, yang kita berada di dalamnya. Kemudian juga mengandung permohonan agar dijauhkan dari keseluruhan keburukan dan penyakit. Nah, ini kan sangat erat juga dengan bisnis kita gitu kan. Jadi, doa yang diminta itu, ya tujuannya agar bagaimana kita juga dalam produk kita ini, ya, kalau sakit, kalau apa, paling enggak tidak, khawatir kita, ya, atau menyusahkan orang lain. Dan kita bicara kesehatan, artinya juga kita menjaga kesehatan kita. Oke. Yang kelima, nah ini bagian yang kelima ini hubungannya dengan akhirat gitu ya. Ini kan materi yang sebelah kanan ini adalah materi-materi kajian wakaf yang rutin banget kita lakukan ya. Dan materi-materi ini selalu saya ulang-ulangi. Ya, kenapa setiap orang penting punya amal jariah wakaf ya? Karena perjalanan manusia menuju akhirat itu masih panjang gitu kan. Nah, maka poin kelima ini ya boleh di iya, yang kelima ini adalah mengandung permohonan agar masuk surga. Nah, tadi tuh, fil akhirati hasanah. Ya minta kebaikan di akhirat, ya kan masuk surga kan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, ini materi kita dalam Quantum Wakaf ya. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini kita sudah meninggal dunia, atau minggu lalu lah kita meninggal dunia, ya, atau bulan lalu, ngebayanginnya aja gitu ya, antara amal dan dosa kita, itu hari ini, itu sudah lebih berat mana antara timbangan amal dan dosa. Bagaimana mungkin kita berharap surga, ya, berharap masuk surga tanpa menyiapkan sesuatunya. Nah, maka tugas kita itu adalah bagaimana menyiapkan diri untuk punya bekal masuk surga, kan begitu, bukan hanya berdoa kan. Ya, banyak orang tuh berdoa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tidak melakukan langkah-langkah menuju masuk surganya. Nah, sedangkan di pekerjaan kita adalah pekerjaan yang membantu orang untuk mengapa permintaan doanya itu dibantu dengan satu produk, ya. Di Allianz Syariah ini itu produk wakaf yang orang dengannya itu mudah-mudahan saat meninggal dunia punya timbangan kebaikan, timbangan amal yang mengalir karena dia punya wakaf. Dia wakafnya masjid atau wakafnya buat rumah sakit itu kan pahala yang akan mengalir setelah seorang meninggal dunia dari program wakaf yang dia sudah ikrarkan, yang sudah dia tentukan kemana program ini akan diberikan saat dia meninggal dunia, kan begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jelas bahwa kebaikan dari program inilah yang nanti diharapkan menjadi salah satu amalan yang mudah-mudahan
menjadi sebab masuknya ke surga, kan seperti itu. Nomor 6, mengandung permohonan agar selamat dari bencana besar di padang mahsyar. Ini materi saya nih, yang dibawa ini ya. Kita karena perjalanan menuju akhirat itu masih panjang, melewati padang mahsyar, diringankan hisab, ya, dipermudah menjadi shiratal mustaqim. Nah, ini kan memang materi-materi yang selalu kita sampaikan dalam kajian-kajian wakaf kita, dan ini sejalan banget dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nomor 7, mendapatkan kemudahan di dunia dalam menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya atau hal yang diharamkannya. Ini udah jelas gitu ya. Nomor 8, mendapatkan surga dan ampunan. Nah, ini juga ya, mendapatkan surga dan ampunan karena memang ya mengajak orang pada kebaikan itu nggak gampang gitu ya. Apalagi ngajakin wakaf, wah itu berat banget godaannya ya. Godaan dalam diri kita sendiri untuk bergerak ya, dan godaan orang untuk mengeluarkan hartanya ya untuk itu menjadi wakaf. Orang lebih gampang, lebih ringan kita tawarin produk-produk yang menyenangkan seperti ya produk kosmetik atau produk apa namanya, pakaian, jilbab, tas atau apapun lah ya yang itu konsumtif, yang bersifat hanya dunia saja. Beda menyisihkan per bulan untuk program wakaf melalui polis ini, itu berat, gitu ya. Karena kenapa? Nah, itu selalu saya kaji juga tuh dalam kajian wakaf. Ya, Al-Baqarah 267, 268 tuh. Ketika orang mulai melakukan kebaikan, menafkahkan harta untuk kebaikan, untuk infak, sedekah, wakaf, kata setan, jangan. Syaitanu ya'idukumul faqra, ditakut-takuti kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Jangan, nanti kurang, nanti miskin, nanti nggak cukup, gitu ya. Nah, itu godaannya lebih berat lagi. Tetapi di situ Allah janjikan maghfiratan wa fadla, ampunan. Nah, di sini nomor 8 nih poinnya. Jadi orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, ya itu dijanjikan ampunan. Ya, dan tentunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Jadi gimana nih sebenarnya? Aduh, kita ya. Enter. Nah, apa hubungannya? Ya, apa hubungan makna doa sapu jagat ini dengan bisnis yang kita jalankan? Oh, jelas sekali. Ya, sangat ada hubungan yang erat sekali ya antara layar biru ya, antara produk asuransi kesehatan kita, asuransi sakit kritis kita ya, dengan produk wakaf kita. Ini sudah sangat include gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini menjadi energi gitu ya. Ketika saya dengan penuh bergairah, semangat, powerful ya, jiwa raga gitu ya untuk menjalankan bisnis ini, ya di sini sesuatu yang saya lihat ya, yang saya renungkan, yang saya perhatikan bahwa Masya Allah ini ya, menjalankan aktivitas sebagai pensiar wakaf dengan produk wakaf dari asuransi ini tuh benar-benar powerful, keren banget gitu ya. Dari sisi income kita bicara, layar biru udah jelas tuh ya. Teman-teman punya 1 miliar sebulan, banyak hal yang bisa dilakukan, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan ya kan. Pilihannya ada di masing-masing orang, ya kan. 1 miliar sebulan itu kan bukan omong kosong. Itu kan sudah benar-benar terjadi ya, dan leader-leader kita sudah sampai di sana gitu ya. Dan tahap-tahapan 2, 3 pun kita sudah mulai sampai ke sana kan seperti itu. Tinggal bagaimana kita komit, konsisten, yakin, percaya diri 100%, ya nggak lirik kanan kiri lagi, ya. Ini yang jadi masalah sebenarnya ya. Di teman-teman ini kalau saya perhatikan belum benar-benar hati jiwa raga menjalankan ini, masih ya, mohon maaf banget gitu ya, masih ada mainan lain ya. Menurut saya sih kalau kita pengen dunia akhirat udah cukuplah di sini aja gitu ya. Ini udah dunia akhirat udah dapat semua. Ya dari sisi produknya ya banyak orang yang ketika terjadi musibah ya kehilangan income, sakit, bangkrut, ya tidak punya biaya ya, akhirnya memberatkan orang lain ya, akan sangat terbantu kalau kita siapkan itu program asuransinya ya, sisi dunianya. Belum lagi tadi kita sudah bicara sisi akhiratnya itu program program wakaf. Jadi ini udah sapu jagat banget gitu ya menurut saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pengen doanya sapu jagat tadi dikabulkan ya, udah jalani bisnisnya adalah Allianz Syariah saja gitu ya. Ya, produk Allianz tentunya ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah yang saya pakai gitu ya, pendekatan-pendekatannya kan partnership wakaf atau ya istilah quantum wakaf atau duta wakaf, apapun lah, forever lah namanya ya kan. Yang jelas adalah dia itu adalah agen asuransi ya kan, agen kebaikan ya kan, bisnis partner asuransi. Kita sharing wakaf, ya sharing kebaikan, ngajakin orang nyampain satu ayat, satu hadis dapat pahala. Orang berwakaf karena kita dapat pahala. Udah jelas duitnya ada gitu ya. Income-nya udah unlimited ya, sustainable, terus-menerus berkelanjutan. Nah,
Apalagi, coba apalagi gitu loh teman-teman gitu ya. Udahlah, ayo fokus serius ya, hati, jiwa, raga ya. Niatkan, ini bagian dari ibadah, bagian dari satu kontribusi kita ya. Untuk apa? Boleh, untuk agama boleh, untuk masyarakat boleh, untuk keluarga boleh, untuk apapun ya. Niatnya dipasang masing-masing dalam diri kita. Jalanin ini untuk apa? Gitu ya. Nah, jadi insya Allah gitu ya, dreams kita, apapun yang menjadi impian harapan kita, pada hakikatnya sih semua orang itu punya impian yang sama lah, ya. Pada umumnya semua orang tuh punya suatu harapan, impian, cita-cita yang sama, keluarga bahagia, rumah yang nyaman, anak sekolah punya dana yang terbaik, bisa haji, bisa umroh, kendaraan yang nyaman, masa tua yang insya Allah nggak mengkhawatirkan, keliling dunia, ya selalu berbagi kapanpun, dimanapun, pada siapapun, berapapun, tanpa hitungan, ya. Ini poinnya tanpa hitungan, kadang kadang kita masih hitung-hitung gitu ya. Ya karena kenapa ya, karena duitnya belum belum masih terbatas gitu loh. Nah, tapi kalau kita benar-benar bisa hati jiwa raga kita dan income kita juga tanpa batas lagi, maka tidak akan ada hitung-hitungan lagi. Ya punya investasi akhirat, bangun masjid, pesantren, rumah tahfidzul Quran, ya semua dunia akan ditinggalkan, ya tapi bagaimana ya membangun sesuatu yang akan kita tuju. Ya banyak orang lupa ya membangun sesuatu yang akan dituju, hanya fokus membangun sesuatu yang akan ditinggalkan, kena gempa hancur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Jadi banyakin aja doa sapu jagat ya. Ya Tuhan kami, Rabbana, ya, atina berikan kepada kami fit dunia hasanah, kebaikan di dunia, ya. Wa fil akhirati hasan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar dan jauhkan kami dari sisa api neraka. Jalani bisnis kalian dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Silakan. betul, luar biasa. Kasih aplaus ya buat Pak Zul ya. Kita pagi-pagi benar-benar dapat siraman rohani ya teman-teman ya dari Pak Zul. Seperti biasa ya, selalu Pak Zul diberikan kesempatan pasti kasih kita siraman rohani ya. Oke, boleh ditambahin sama Randy Tami yuk, silakan. Oke, thank you Tante, thank you Pak Zul ya. Semangat pagi. Sapu jagat nih, sapu jagat, sapu bersih prestasi-prestasi di tahun 2023 ya, Pak Zul ya. Saya izin nggak on cam karena habis olahraga ya, jadi belum oke lah nampilannya. Terus hari ini tentunya saya pastinya nggak bahas soal materi ya yang dibawa Pak Zul karena materinya udah lengkap padat ya dari semua lini, dan saya pribadi pun juga belajar lagi di pagi hari ini oleh Pak Zul. Tapi paling saya mau tambahin untuk sesi pagi ini ya, RMR pagi ini, bahwa apa yang Pak Zul katakan gitu ya, mindset terhadap bisnis di asuransi ini khususnya ya, para umat muslim nih ya, teman-teman muslim yang merasa kayaknya hidup ini harus jangan kaya gitu ya. Justru kita dikuatin, enggak ya, teman-teman muslim justru harus benar-benar kalau bisa mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya itu sangat bagus gitu. Dan memang saya juga setuju, banyak juga tuh teman-teman muslim yang punya pandangan kayaknya harus hidup yang susah untuk seolah-olah jadi imannya lebih kuat di dalam beragama, padahal nggak ada urusan antara iman dengan teman-teman dapat kekayaan gitu ya. Tapi justru hari ini kita juga belajar bahwa kalau kita banyak uang, banyak kekayaan, banyak yang bisa kita lakukan hal-hal positif gitu. Karena positif negatif bukan soal berapa besar kekayaannya, tapi tergantung orangnya masing-masing. Kita dikuatin dengan kita kekayaan, ada produk yang khususnya di bisnis alias ini bisa menjadi satu tambahan lagi untuk berbagi kebaikan dengan wakaf tadi ya. Dan saya bersyukur sekali Pak Zul ada di tim RIS yang menjadi kelengkapan lah di tim RIS ini. Mau yang model apa semua ada sosok-sosoknya ya, sampai ya ini untuk yang jagoan syariahnya, jujur aja saya pribadi dulu nggak paham tentang asuransi syariah, tapi Randy dan Tami sejak ya punya tim Pak Zul, kenal Pak Zul, belajar banyak dari Pak Zul tentang asuransi syariah, ya itu merubah mindset kita lah ya, untuk
punya nilai lebih dari sekedar kebaikan yang selama ini kita tabur, selama ini kita tebar lewat bisnis aliansi ini yang menjadi umat Muslim yang lebih bermanfaat lagi lah dengan produk di Aliansi Syariah ini. Ya, itu aja paling tambahannya. Saya doain tim Fazul di tahun 2023 ini lebih dahsyat lagi, siar kebaikan wakafnya lebih punya impact lebih besar lagi juga ya. Sukses buat Fazul dan tim semuanya. Thank you Fazul. Ya, thank you Tante. Oke, thank you. Terima kasih Randy, Tami. Ya, jadi Tante cuma mau nambahin sedikit ya tadi dari beberapa poin yang Fazul sampaikan ya. Saya sangat tertarik dengan salah satu statement yang Fazul bilang itu bahwa setan itu memang selalu menakut-nakuti ya. Ya, setan selalu menakut-nakuti. Jadi kalau sampai ada teman-teman yang merasa, aduh, kalau Fazul tuh jelas sukses, orang Fazul tuh ustadz, tahu hadis ya, tahu semua gitu. Kalau saya nih siapa? Cuman remah-remah doang ya, atau keripik doang, whatever yang kamu pikir gitu ya. Teman-teman, itu namanya siapa yang lagi nakutin? Setan yang lagi nakutin ya. Jadi jangan sampai ya setan itu menang gitu. Sementara Pak Zul pagi ini udah sampaikan ke kita semua harus sapu habis ya. Semuanya gitu loh. Kalau semua rezeki, kemampuan, potensi Tuhan udah titipin ke kita. Ya sudah siap dikirim dari langit. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa ngebelokin ya teman-teman ya. Kalau Pak Zul gitu ya bisa sudah menjadi market leader untuk wakaf polis ya teman-teman. Nah kita semua yang non muslim juga ada alians amal. Ingat ya teman-teman ya, kita juga ada alians amal. Wakaf alians amal itu adalah persembahan kita buat Tuhan. Ya, di mana akhirnya pekerjaan kita ya terus prospek kita, mungkin pembicaraan kita, kegigihan kita semuanya ya teman-teman ya, benar-benar kita persembahkan buat Tuhan. Kenapa? Karena nasabah-nasabah kita akan menjadi donatur-donatur yang benar-benar bisa sangat bermanfaat ya. Tadi Pak Zul bilang buat agama dan buat masyarakat. Ya, jadi kita sepakat ya semua ya. Tahun 2023 personal best kita sapu habis semuanya. Itu aja pesan dari Tantana. Thank you. Thank you. Mas Zul. Thank you. Thank you, Randy. Thank you semua. Thank you semua. Bye-bye. Sukses semua, bye.